萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng Qing'er, badai Douqi berwarna hijau tua langsung meletus di tengahnya. Sebuah petir samar perak melintas di dalam badai sementara suara gemuruh keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Douqi yang sangat besar hampir mencapai 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar terkejut ketika mereka melihat tekanan energi yang menyebar dari sana. Adegan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Douqi di dalam tubuhnya. Douqi dalam tubuhnya benar-benar luas dan megah. Sebuah kekuatan hisap liar yang dipancarkan dari badai Douqi dan sepotong kayu stadion yang keras tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan merobek dari badai liar. Lengan retak tebal menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiaoyan sepertinya melekat ke arena. Tubuhnya tetap sepenuhnya masih terlepas dari bagaimana badai itu disedot. Tatapannya erat terkunci ke badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram dalam badai. Douqi petir angin. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyempit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin padat Douqi. Ini bakat pelatihan Feng Qing'er memang agak menakutkan untuk dapat menggabungkan sempurna dua Douqi yang sama sekali berbeda. Ketangkasan angin dan kekuatan petir yang hebat. Kedua afinitas yang berbeda ini sempurna bergabung dan kekuatan yang meletus dari mereka secara alami jauh dari Douqi biasa yang dapat dibandingkan dengannya. Tidak mengherankan jika Feng Qing'er memiliki kemampuan khusus untuk menantang seluruh kelas. Ini mirip dengan Xiaoyan Douqi yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Douqi menjadi luar biasa. Ini juga kartu truf Xiaoyan ketika dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Mantra api saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan keanehan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi kelas menengah. Dalam hal metode Qi, Xiaoyan tidak mendapatkan keuntungan lebih dari Feng Qing'er. Setelah semua, dengan dukungan dari pavilion petir angin dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi tingkat yang sangat tinggi dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada seorang Du Zong biasa. Dalam hal teknik Du, kedua pihak memiliki langkah utama mereka sendiri. Jika mereka tidak saling berhadapan, mungkin sulit untuk menentukan pemenang akhir. Sementara Xiaoyan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain berwarna-warni tiba-tiba melesat keluar seperti panah dari badai berputar besar. Cahaya bersinar terang yang melekat padanya saat menembus badai. Ini meroket melalui langit saat dengan kejam melesat menuju lokasi Xiaoyan. Kain berwarna-warni yang membawa cahaya petir berjalan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiaoyan. Segel tangan Xiaoyan berubah karena kain berwarna-warni ini yang mengandung cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menghancurkan ruang yang terdistorsi. Namun, itu melenceng dari posisi semula, dan kebetulan terbang melewati bahu Xiaoyan, nyaris hilang. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiaoyan berdiri ketika kain itu lewat. Mendengus dingin yang dipancarkan dari badai ketika kain berwarna-warni dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiaoyan. Jari kaki Xiaoyan bergerak setelah merasakan desakan angin di belakangnya.
tubuhnya muncul beberapa meter jauhnya. Kain berwarna-warni bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Ini ditembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain berwarna-warni mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang tidak jelas ketika memotong melalui udara. Itu tidak tampak seperti kain belaka. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan Do Uki yang kuat yang dibawanya, kain bisa dengan mudah menembus batu. Seorang ahli biasa, Do Huang, kemungkinan besar akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin deras ditularkan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain berwarna-warni yang melesat. Kekuatan yang kuat itu terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, Do Uki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh api hati teratai mengkilap ke dalam kehampaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia mengambil kain berwarna-warni. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilinginya, Do Uki yang kuat itu dengan cepat dipanggang ke dalam kehampaan oleh nyala api teratai mengkilap. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiao Yan saat ia mengambil kain berwarna-warni. Do Uki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan dengan kasar menarik. Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul dari sana. Sisi lain dari kain, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan kekuatan besar. Bahkan badai Do Uki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena memancarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Vena di tangan Xiao Yan bergerak saat ia terus-menerus bermanuver dengan Do Uki-nya. Di sisi lain, badai Do Uki mulai berputar bahkan lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dari menjadi lebih intens. Meskipun kain berwarna-warni bukan barang biasa, itu tidak dapat bertahan ditarik kedua arah oleh dua elit Du Zong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah-tengah kain. Setelah itu, suara jernih terdengar saat kainnya robek. Xiao Yan dan Feng King Er mengambil beberapa langkah mundur sebelum mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Phoenix warna-warni dominasi. Kain berwarna-warni baru saja tercabik ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, seseorang dapat mendengar suara swoosh-swoosh yang berulang-ulang karena banyak pakaian berwarna-warni yang terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Xiao Yan dari segala arah. Kesendirian melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan penuh warna yang menutupi langit. Penguasa yang berat di tangannya dengan cepat menarik banyak orbit saat figur penguasa dengan cepat muncul. 6 pengatur tubuh bersama. Kain berwarna-warni mengalir turun seperti hujan dari segala arah, segera memukul bayangan penguasa yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara yang jelas terus-menerus bergaung di sekitar stadion. Kain berwarna-warni itu mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah, kayu perak Xiao Yan berdiri di atas. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali terguncang sampai mereka tenggelam ke dalam kayu perak. Tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian berwarna-warni mengalir turun dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka membawa gelombang suara jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi lebih dan lebih menyedihkan. Kain berwarna-warni lainnya dengan keras menabrak pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan untuk dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar,
orang hanya bisa melihat lubang setinggi 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa ke tanah, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya muncul seperti badai kekerasan, itu tidak menyebabkan banyak bahaya ke Xiao Yan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Fluktuasi Du Qi yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, tak terhitung banyaknya kain berwarna-warni yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk Phoenix warna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Phoenix yang penuh warna benar-benar dibuat dari kain. Namun, badai Du Qi yang sangat besar tiba-tiba hancur saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar Du Qi 10 kaki yang melesat ke dalam tubuh Phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Pengorbanan petir angin. Disintegrasi badai Du Qi mengungkapkan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk pada Phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari. Akhirnya, mendarat di tubuh burung Phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan kehidupan yang terbentuk di Phoenix berwarna-warni seperti setetes darah segar mendarat di tubuhnya, banyak yang tidak percaya pada orang lain. Aura megah yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan penuh kekerasan. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er ditunda di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak sebagai mulia dan angkuh sebagai wanita dewi. Jarinya menunjuk ke lubang setinggi 10 kaki di bawah saat dia mengeluarkan teriakan dingin. Phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan suara keras dan jelas ketika tangisannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang megah, menakutkan, terbentuk di mulut Phoenix yang berwarna-warni. Dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat itu ditembak keluar dengan suara swoosh. Xiao Yan, satu jari akan mengambil hidup Anda. Suara dingin Feng Qing'er terdengar bergema di atas langit sementara sinar cahaya melesat. Menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Du yang paling mematikan dalam paviliun petir angin. Suara udara yang dihirup berulang kali muncul di stadion ketika suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang akrab dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya pada saat ini. Tubuhnya membungkuk ke depan. Angin berputar berwarna hijau tua berlama-lama di jarinya seperti roh. Namun, cahaya samar-samar berkelap-kelip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika Du Qi Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang pada saat ini, sepertinya dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahaya sangat menakutkan. Sepertinya menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tanpa ujung runtuh. Banyak desahan menyesal segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar ketika lotus api hijau giok yang indah dengan tenang muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, menyebabkannya tampak sangat cantik. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.